kejadian luar biasa banget yang sampai sekarang saya nggak bakalan lupa. Apa tuh? Usia kandungan istri saya di 8 bulan, mau ke 9 bulan nih. Mohon maaf banget saya cerita seperti ini. Pengenlah saya berhubungan suami istri gitu. Pengenlah normal ya gitu kan. Saya sambil bercandain gini. Sayang, saya nengokin boleh nggak? Nengokin anak kita boleh nggak? Saya bilang gitu kan. Capek baru pulang katanya gitu. Saya ngerti di situ. Karena ya udah deh gitu kan, saya mandi. Jam 9, jam 10-an saya tidur nih. Tidur lah ceritanya. 1:30 saya dicolek gini bang. Tapi suaranya bukan suara istri saya. Suaranya paraunya nenek-nenek. Ayo katanya. Bade moal. Cenah tadi hoyong. Bahasa Sundanya gitu ya. Bahasa Indonesia gitu. Ayo katanya tadi mau ngajakin. Ayo dong katanya. Tapi ngomongnya gini. Ayo atuh. Cenah hoyong. Itu paraunya suara nenek-nenek. Saya ini siapa ya? Saya bangun, ngebelakangin badan. Pas kebalik badan, istri saya udah duduk gini bang, ngebelakangin saya. Maaf ya bang ya, belakangin saya tanpa sehelai benang pun. Udah nggak pakai baju apa-apa. Dengan perut besar, mau 9 bulan. Kan rambutnya dia panjang ya. Pas nengok mukanya bang, badannya dia, mukanya nenek-nenek bang. Nenek-nenek. Itu saya takut iya, kagetnya bukan main, mau lari kemana kalau ngelewat keluar itu ke pintu ngelewatin dia dulu. Di situ saya baca-baca sebisa mungkin cuman ngomong bahasa Sunda dengan kasarnya, maneh saha? Kamu siapa? Ngapain ada di sini gitu kan? Ini istri saya bilang gitu, ngapain? Terus dia jawabnya cuman, aing mah ti kamarige di dieu. Ti kamarige di dieu tuh gini, saya dari kemarin aja di sini. Di sini tuh dia di dalam tubuh istri saya. Iya. Di dalam tubuh istri saya. Saya di situ baca-baca segala macam. Katanya kan, kalau yang kesurupan tuh katanya pegang jempol kakinya. Saya pegang lah bang, pencet sebisa-bisa saya tuh. Saya pencet sambil baca ayat kursi terus. Kolep pingsan. Nah saya ceritakan, itu depan pintu keluar kamar yang kebukanya sedikit banget. Istri saya masih pingsan nih. Saya bangunin pakai kayu putih. Udah bangun. Udah tutupin selimut kan, Pintu mulai kebuka dikit gini, terus ngintip gini. Hehehe, katanya gitu. Nenek-nenek yang tadi. Hehehe, ketawanya gitu. Serem bang, keriputnya banget, bongkok. Eta anak urang. Nunjuk ke perut istri saya. Itu anak saya. Mau saya ambil. Ketawanya gini doang bang. Siapa yang gak serem bang? Saya bawa air kan, ada dispensernya di kamar. Bawa air, saya siram, baca-baca siram. Hilang bang. Hilang, gak ada. Gak lama istri saya bangun. Kamu kenapa? Saya bilang gitu kan. Kamu kenapa kok bisa jadi kayak gini? Sebenarnya dia nggak pernah cerita kalau selama tinggal di rumah saya selalu lihat nenek-nenek itu di kamar mama. Di kamar mama, tidak pernah di tempat lain. Jadi selama ini dia nahan cerita itu karena mungkin ya nggak tahu pemikiran dia yang nggak mau terlalu sensitif ke hal seperti itu. Cuman dia ngomongnya selama ini ketika tinggal di rumah mama selalu ngelihat sosok nenek-nenek ini di kamarnya mama, di pojokan deket lemari. Dan itu yang waktu saya cerita saya tidur di kamar mama. Tapi waktu itu sosoknya masih gumpalan asap aja. Itu saya ngelihat langsung, wallahi bang, istri saya berubah mukanya. Nenek-nenek keriput. Jadi selama ini saya nidurin nenek-nenek, kasarnya gitu kan. Selama ini saya ya gitulah tidur sama nenek-nenek gitu. Tapi pas sadar bang berubah lagi jadi muka istri saya. Itu kayak berubah aja gitu. Wah itu baru yang saya lihat, baru saya alamin kayak gitu. Ini apa lagi? Nah singkat ceritanya 9 bulan lah mau lahiran nih istri saya bang. Dia nggak mau lahiran di rumah sakit, pengennya di bidan.